Christian. I'm a lecturer of English subject at STAI Purwamujana Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1. How's your life today? I'm good. Oke, ada yang excited, ada yang good. Berarti Anda hari ini merasa sehat walafiat ya. Before we start the class, ada yang mau memimpin doa dulu? Before we start the class, let's pray together. Finish. Thank you for Subagya who leads the pray for today, and then who is absent today? Alvin and Anugrah sakit. Alvin and Anugrah sakit. Thank you. Baik, materi yang kedua sekarang yaitu materi tentang introduce yourself. Tentang bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri. Nah, sangatlah penting bagi kita khususnya memperkenalkan diri sendiri. Nah, mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa semua materi ini sudah tidak asing lagi. Pertama dari SD kita udah mulai belajar memperkenalkan diri, dari SMP, SMA atau SMK, dan sekarang ketemu lagi. Tetapi yang harus Anda ketahui bahwa setiap level itu berbeda. Khususnya yang akan kita bahas di sini di introduce yourself di level mahasiswa yang dimana sesuai dengan porsi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi nanti kelak mahasiswa yang akan hadapi. Ya, dalam capaian mata kuliah ini, khususnya di materi ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep komunikasi lisan dan tulis dalam bahasa Inggris di lingkungan sekitar berdasarkan konteks. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tata cara memperkenalkan jati diri sendiri dan serta mampu mengidentifikasi diri sendiri dan lingkungan sekitar sesuai konteks dan penggunaannya. There are several questions, ya. How to ask about yourself. Yang pertama, who are you? Who am I? Do you know each other? Where do you study? How many siblings do you have? Where are you from? And so on. Poin pertama yaitu greeting. Nah, greeting in bahasa we can say salam pembuka. Dalam bahasa Inggris itu ada dua ya, greeting itu. Yang pertama ada formal greeting, yang kedua ada informal greeting. Nah, formal greeting itu situasinya yang resmi. Kalau informal greeting tidak resmi. Kebalikannya ya. Oke. Yang formal greeting kita bisa lihat ya, ini sangat simpel sekali, seperti kita bilang hello, good morning, good afternoon, good evening. Nah, kalau good evening misalkan Anda lagi di seminar menjadi narasumber ataupun jadi peserta di salah satu seminar misalkan yang dilaksanakan di malam hari. Nah, ketika Anda disuruh perkenalan, maka bilangnya good evening gitu ya. Jangan good night. Kalau good night itu diperuntukkan untuk menutup suatu percakapan. Next, poin selanjutnya yang lebih penting adalah your name. I am, contoh, I am Rizal. Terus bisa bilang
I am. Ya, itu sama saja. Tergantung nanti mahasiswa enaknya menggunakan yang mana, am atau I am. Oke, the next point is position and company. Position and company di sini maksudnya nanti ketika Anda lulus, ya, Anda bekerja di perusahaan apa dan nanti jelasin posisinya apa. Oke, Anda boleh lihat di sana, I work at tanda petik company, sebutin namanya in the department. Nah, departemennya apa? Contoh seumpamanya di sana, I work at Google in the marketing department, di departemen marketing. Oke, selanjutnya ada position ya. I'm a, posisinya apa? At, perusahaannya apa? Ini dibalik ya. Jadi posisinya dulu baru perusahaannya. Kalau yang awal perusahaannya dulu baru posisinya. Contohnya apa? I'm a manager at Starbucks. Next point number 5 is qualification. Pertama ada I'm about to graduate. Contohnya I'm a subject graduate Pak. Nah, maksudnya subjek di sana apa, jurusan ya. Jurusannya apa? Contoh seumpamanya Anda jurusan biologi. Di sana ada contohnya I'm a biology postgraduate atau I'm a marketing graduate. Next point is experience. Nah, experience menjelaskan pengalaman ya. Seperti yang di slide sana, I have dalam tanda petik numbers years of experience in the occupation field. Ya, Anda pernah punya pengalaman seumpamanya nanti sudah bekerja di mana gitu ya. Berapa tahun nih biasanya? Contohnya di sana ada I have 3 years of experience in the neurosis field. Contoh yang gampang. Saya 3 tahun punya pengalaman di Honda sebagai sales marketing. Misalkan I have 3 years at Honda company as a sales marketing. Nah, seperti itu. Terus kalau guru gimana? I have 3 years of experience in the education field. in education field as a teacher. Yes, as a teacher. Any question? Okay. What's your question? Bagaimana cara perkenalan diri yang benar pas nanti interview saat mau bekerja? Oke. Bagaimana memperkenalkan diri itu yang baik ketika nanti interview bekerja. Ketika nanti di interview, Anda harus benar-benar memberi identitas gitu ya. Siapa Anda? Kalau Anda kan sekarang sebagai guru nantinya, lulusnya sebagai guru PGMI, guru yang profesional. Nah, pastikan secara pembawaan harus sesuai dengan look-nya guru. Ya, look-nya guru rapi dari atas sampai ke bawah, dan bagaimana ketika nanti perkenalannya. Pastikan nanti Cici intonasinya dengan jelas, pengucapannya dengan jelas ya. Seperti halnya I'm Cici, I'm from Sagala Herang, my education background is education misalkan ya. Jelaskan kamu lulusan dari mana, begitu ya, selain nama dan alamat. Terus skill kamu ada di mana nih? Skill kamu ada di mana? Bukan hanya mengajar, selain nanti Cici skillnya dalam mengajar, tambahkan skill yang lain. Seperti apa? Bisa berbahasa Inggris, bisa menari, gitu. Sebutin saja skill-skillnya. Namun ketika nanti Cici ditanya oleh kepala sekolah ataupun misalkan kalau ngelamar ke sekolah ya, atau misalkan ngelamar ke perusahaan, ditanya kan, what is your weakness gitu kan? Kamu jawab kelemahannya, tetapi kamu bisa mengatasi kelemahan tersebut. Seperti halnya begini, kelemahan saya bangun suka telat ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? I set the alarm on my phone. Nah, seperti itu. Maka nanti poinnya akan berbeda. Seperti itu. Akan ada respon yang bagus dari si penginterview.
Gitu. Clear? Di sini ada di slide ya, ada contoh perkenalan. Yang common itu yang biasa, uncommon itu yang memang nggak biasa gitu ya, yang agak beda tampilannya. Seperti halnya kita bisa baca ya, bisa perhatikan. Good morning everyone, my name is Asep, I'm 24 years old, I'm from Sagalaherang, I work as an English teacher, I'm education graduate. Nah, itu yang common yang biasa. Ataupun nih ada yang memang uncommonnya nih, yang ya sedikit menunjukkan level mahasiswa ataupun level yang lebih tinggi lah ya. Sebetulnya hampir mirip, tapi bagaimana cara pembawaannya juga akan berpengaruhi ya. Berikut intonasi, jeda itu juga akan mempengaruhi ya. Apalagi tentang kata-katanya pun, pemilihan kosakatanya pun akan berbeda-beda. Seperti halnya, good evening everyone, I'm Lucy and I'm 20 years old, marketing graduate from Subang. I now work as a general marketing and I'm a big fan of football and volleyball. Nah, seperti itu ini akan memberi kesan yang berbeda. Ada situasi dalam konteks yang berbeda yang ditunjukkan dari ekspresi ataupun dari pernyataan common sama uncommon ya. Kalau common ini biasanya kita kayak di kelas ya, kayak di kelas. Tapi kalau uncommon ini biasanya kita di big event, eventnya yang lebih yang gede gitu ya, seperti jadi narasumber ya, seperti jadi pembicara dalam sebuah pelatihan ataupun dalam sebuah workshop ataupun dalam seminar. Baik, karena materi semua sudah dijelaskan, saya kira mahasiswa bisa berlatih ya. Saya pengen tahu dari apa yang sudah saya jelaskan, coba saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk membuat perkenalan dirinya sendiri. Oke, Anda boleh catat dulu dalam paper Anda. Nanti ketika sudah siap, saya akan tunjuk untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang introduce yourself. Time's up. 5 menit sudah kita lalui. And then I would like to choose you to present in front of the class about we have been discussed today. Good afternoon, everyone. I'm Dinda, and I'm 20 years old. I'm a student at STI Riyadul Jannah from Kasomalang. I'm a big fan of running and watching movies. Fun fact about me is I like noodles and I don't like orange. Then I want to be a professional teacher after I graduate. Thanks. Oke, rekan-rekan mahasiswa, that's all materi yang bisa hari ini saya sampaikan tentang introduce yourself, di mana tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir, sampai buatan satu paragraf terkait jati diri sendiri begitu. Dan mungkin ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Ya, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan pada mata kuliah bahasa Inggris hari ini yaitu memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris menjadi suatu ciri yang penting dari seseorang. Dilihat dari segi konteksnya, bukan hanya memperkenalkan diri sesama teman. Ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan, ketika interview, ketika kita berada di big event, seperti menjadi narasumber dalam seminar ataupun pelatihan. Gerak tubuh juga tidak kalah penting dalam pembawaan identitas seseorang, baik itu dalam intonasi maupun pemilihan kosakata. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, kesimpulan yang sangat bagus ya, yang sudah diikuti. Terima kasih. Before we leave the class, so what time is it? It's time to change. Better English for brighter future. Yes, we can. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dr. Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.